Strike! Strike back mania. Sekarang saya lagi mancing di perairan Kepulauan Selayar bareng kawan-kawan saya dan juga angler setempat. Jadi di sini selain view-nya yang bagus, wisata mancingnya juga nggak kalah bagus. Strikeback Mania, perairan Kepulauan Selayar memang terkenal dengan keindahan lautnya. Berada di ujung selatan Sulawesi, wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar menawarkan spot memancing dengan potensi ikannya yang cukup melimpah. Pakai timah 1 kilo dan arusnya juga kenceng banget. Ikan yang lawan dia. Spot dengan kedalaman mencapai 100 meter, ditambah arus yang kuat menjadi tantangan tersendiri. Saya tentu juga tidak mau menyerah begitu saja. Bagaimanapun juga, ikan harus bisa saya naikkan ke kapal. Arusnya kenceng. Bandulnya berat. Seekor ikan kurisi cablak akhirnya berhasil saya buat tak berdaya dan menyerah di permukaan air. Aduh. Oke. Akhirnya dapat kurisi cablak. Size-nya lumayan ini. Size remaja. Tuh, gelembungnya aja sampai gede banget pantesan. Nah, tadi dia menghambat ini nih, menghambat arus. Dia tuh benar-benar tipis banget ya bagian mulutnya. Oke, mancing mana strike back. Mantap! Terletak di perairan Laut Flores, wilayah Laut Kepulauan Selayar memang menjadi salah satu pelintasan migrasi ikan dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia dan sebaliknya. Arus yang kuat membuat banyak varian ikan yang betah hidup dan berburu makanan di sini. Oke, jadi kondisi di spot kita mancing, anginnya nggak terlalu kenceng, ombak di atas juga flat, tapi arus di bawah kencengnya minta ampun. Saya pakai bandul atau pemberat 1 kg aja, kayak lagi main layang-layang tuh. Lurus. Ini apalagi teman-teman tuh pakai cuma 500 gram, tambah lurus lagi. Andin yang baru mencoba memancing ternyata juga tak mau kalah untuk mencoba peruntungannya. Sedikit tutorial yang saya berikan, semoga bisa menjadi bekal buatnya ketika menghadapi tarikan tenaga ikan. Fish on! Meski tergolong sebagai pemancing baru, namun Andin tampak cukup percaya diri dalam meladeni perlawanan ikan. Perlahan tapi pasti, tangkapan pertama Andin mulai terlihat di permukaan. Mantap! Ini masih pemula, tapi hokinya luar biasa loh ini Andin, mantap sekali. Masyarakat lokal biasa menyebutnya ikan buah-buah. Ikan satu ini identik dengan corak batik yang menyelimuti sisiknya. Sebagai bentuk kamuflasenya, hidup di antara terumbu karang. Enak nih, soalnya satu keluarga dengan cablak ya. Keluarga kurisi dia. Oke. Mancing mana strike back? Mantap! Menggunakan teknik dasaran, rival berhasil menemukan keberuntungannya. Strike! Duel sengit pun terjadi. Sepertinya ukuran ikan yang menyambar umpan rival tidaklah main-main. Tak mau kalah dengan ikan, rival terus memberikan perlawanan dan menikmati pertarungannya. Setelah berjibaku selama beberapa menit, akhirnya ikan tangkapan rival mulai muncul di permukaan. Seekor kurisi yang ukurannya lebih besar dari yang saya dapatkan berhasil dinaikkan rival. Dari tadi heboh-heboh, teriak-teriak terus, ternyata dapat babon. Keren memang nih, dapat kurisi cablak nih. Kalau di sini namanya lambogro bang ya. Waduh, luar biasa memang ini.
Jadi ikan kurisi ini dia hidup di kedalaman nih sekitar 90 meter sampai 400 meter biasanya. Dan dia biasa hidup di dasar yang konturnya dia susunan batu atau karang-karang. Luar biasa, di rezekinya kopinya mantap. Kencengannya strike back, mantap. Sebagai ikan karang, kurisi hidup di kedalaman puluhan hingga ratusan meter. Karakternya yang cenderung bergerombol membuat ikan ini cukup agresif dalam menyambar umpan. Mengetahui ikan-ikan dasar mulai agresif, Ulhak pun langsung menyiapkan umpan ikan layang filet untuk teknik dasarannya. Aroma amis daging ikan yang difilet akan mampu mengundang ikan predator untuk menyambarnya. Strike! Insting Ulhak memang patut diacungi jempol. Belum lama menyentuh dasar, tarikan tenaga ikan langsung didapatkannya. Mantap strike ya. Pakai dasaran Bang ya? Iya, ada salam. Dasarannya habis. Oke, ada apa nih? Udah color. Cablak Mas Bro. Double strike. Double strike. Double strike. Waduh. Sebelah nih. Bang Rival ya? Wih, mantap. Double strike nih. Wih, lumayan. Cablak. Oke, aduh, size-nya mantap nih. Dari tadi kita main jig nggak dimakan-makan. Kali ini dia main dasaran pakai umpan tanjan filet ya. Iya. Amis langsung nih, keren. Mancing mana strike back. Mantap! Langsung Bang Rival. Double strike. Masuk kita ke sana. Kita muter. Mana ini dia? Rival terus berduel dengan kekuatannya. Aduh. Dapat ya? Karena punya ini. Punya nyangkut ya. Ini umpan siapa nih? Waduh, lepas ternyata. Ya. Masih dibawa kayaknya. Ini kan Bang? Ini pancingnya siapa nih? Pancing siapa ini? Oh, bukan. Oh, nyangkut dia. Sesaat kami kira ikan yang menyambar umpan rival sudah lepas, namun ternyata ada umpan yang tersangkut. Harapan masih ada. Saya pun harus turun tangan membantu melepaskan tali pancing yang tersangkut. Udah mulai enteng Deko, berarti ini kayaknya ikan-ikan dasar ya dapat. Cablak kemungkinan. Tuh udah mulai kelihatan tuh. Akhirnya seekor ikan cablak berhasil dinaikkan rival. 4 ekor kurisi yang berhasil naik dalam waktu berdekatan menandakan kalau gerombolan besar ikan satu ini sedang main di bawah sana. Ini dia. Ya benar aja nih udah mengalami dekompresi tadi. Setengah air langsung enteng Bang ya. Oke, karena ini terjadi perbedaan tekanan yang terlalu cepat, jadi ini dia keluar gini. Oke, mancing mana strike back, mantap. Di sisa waktu yang ada, saya kembali mencoba menurunkan umpan. Oke, come on. Aduh. Wih, masih ngelawan dia. Oke. Di sisa-sisa tenaga setelah memancing seharian, tentu saya juga tak mau kalah. Melihat dari karakter tenaganya, sepertinya bukan ikan yang saya targetkan yang melahap umpan. Akhirnya, seekor ikan kerapu sunu mulai terlihat di permukaan air. Kerapu. Hah? Kerapu ini dia dapat. Aduh, tipis dia. Wih, kerapu super. Naikin dulu, angkat dulu aja. Oke, iya. Let's go. Dapat sunu punya, tapi bukan yang super ini ya. Wih, sunu super ini. Asli, A1. Ternyata saya sangat beruntung, di penghujung hari saya berhasil mendapatkan ikan tergolong mahal. Nah, ikan kerapu sunu ini dia memiliki harga ekonomis yang sangat tinggi karena terkenal dengan dagingnya yang sangat lembut. Kerapu sunu dengan ukuran di bawah 1 kilo inilah yang banyak diminati.
sehingga harganya pun bisa bikin mata melotot. Semakin sore ternyata Andin semakin gacor menunjukkan tajinya. Bang Zian. Wih, Berhenti, Bang. Wih, luar biasa, mantap ini dia. Awas, kolong, awas, kolong. Awas, Din, oke, Din. Oke, naik, gulung lagi. Wih, gede, Din. Tak mau kehilangan momentum, Andin terus berusaha menggulung tali pancingnya begitu merasakan tenaga ikan mulai melemah. Kurang dari 3 menit, Andin sudah bisa menguasai keadaan. Perlahan namun pasti, ikan berhasil digiringnya naik ke permukaan. Dogi dia dapat, dogi. Gede nih, tos dulu. Luar biasa. Hokinya benar-benar nih. Hokinya luar biasa, Din. Memang gitulah. Biasanya orang-orang kalau baru pertama kali mancing pasti dikasih loh nih. Langsung dapat dogi. Luar biasa. Dokter tuna nih. Aduh, mantap. Din, kenapa dinamakan dokter tuna tuh? Lihat Kenapa tuh, di Bang? struktur giginya. Jadi dia seperti taring anjing dia. Tajam-tajam di kedua rahangnya tuh, di atas bawah tuh. Pancing on strike back. Mantap. Strike Back Mania tidak lengkap rasanya jika kami tidak memasak langsung hasil memancing tadi. Kami pun berbagi tugas, saya membersihkan ikan, Andi membuat sambal, Ulhak dan Sadam bertugas membuat perapian. Oke, jadi kami mau masak yang simpel-simpel aja nih di pinggir Pulau Bahaluang. Kita mau bakar ikan dan sambal khas Selayar nih. Namanya apa tadi? Celamonte. Sambal Celamonte. Sambal Selak Munte merupakan salah satu sambal khas Kepulauan Selayar. Cita rasa yang pedas dan khas akan kami padukan dengan ikan bakar. Oke, jadi kita kali ini masak ada 2 ikan dengan jenis yang berbeda nih. Ada doktut tuna sama ikan kurisi sablak biasanya namanya. Tapi kalau di sini lambogro namanya ya. Ikan bakar plus sambal Celamonte khas Kepulauan Selayar. Kalau saya ambil doktutnya dulu karena belum pernah nih makan daging doktut seperti apa. Penasaran saya. Kocol dulu ya. Coba gimana. Teknik masak dengan para-para dapat memberikan cita rasa smoky yang khas pada daging ikan. Meski membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mematangkan daging secara merata, tapi hasilnya akan sebanding dengan rasanya. Jadi kedua ikan ini dia punya karakter rasa yang sangat berbeda. Kalau doktut tuna ini saya makan rasanya hampir kayak tongkol tapi kayak tenggiri juga. Dia berserat, dagingnya juga tebal. Nah, beda sama kurisi sablak ini. Dia dagingnya manis dan juga lembut, tapi yang spesial, sambalnya ketika masuk di mulut rasanya kayak di bam, pedesnya minta ampun. Strike Back Mania, selain menawarkan wisata spot memancing, wilayah Kepulauan Selayar juga menyimpan keindahan potensi alam yang lainnya juga. Tujuan utama kami adalah Pulau Bahuluang yang terletak tidak jauh dari spot kami memancing. Strike Back Mania, sekarang kami berada di Liang Libang, salah satu destinasi wisata yang terkenal di Kepulauan Selayar. Yuk kita keliling-keliling sambil lihat keindahan yang ada di sini ya. Yuk. Liang Lipan merupakan sebuah goa alam yang terletak di sisi bagian barat Pulau Bahuluang. Goa ini memiliki banyak stalaktit dan stalagmit yang sudah berumur ratusan tahun. Untuk menuju ke lokasi ini kami harus menggunakan perahu.
Untuk mencapai Pulau Bahuluang butuh waktu 1,5 jam perjalanan dari kota Benteng. Sebuah pantai pasir putih di ujung gua menjadi lokasi idola tersembunyi bagi para wisatawan yang datang ke sini.